Kita awalnya dari passion. Awalnya kita nggak akan nyangka kalau kalau akan jadi seperti begini. Karena pasti maunya mungkin kuliah yang normal apa semua, terus Oke. kerja mungkin apapun mungkin jadi pilot, jadi dokter. Oke. Tapi by the apa selama seiring waktu ternyata ini yang membawa dan menghasilkan uang. Kalau saya Oke. sendiri bisa bilang full time musik karena saya juga ada toko, ada studio ngajar juga. Oke. Tapi kalau Frankie ini dia ini salah satu apa branch manager, branch area. Dia Oke. salah satu brand elektronik besar. Jadi Oke. ini sampingan tapi juga apa? Menghasilkan banyak juga. Kalau Smart Ribbon Band ini sejarahnya itu 2010-2011 kurang lebih. Sebelum waktu itu Frankie gabung kurang lebih nanti mungkin sekitar 2016-2017. Oke. Dia gabung. Awal mulanya kita terbentuk ada 5 orang. Terus saya salah satu juga yang awal-awalnya sampai sekarang. Kita kiblatnya memang langsung ke jazz. Oh, langsung ke Langsung jazz. ke jazz. Jadi beberapa dari kita tuh punya passion yang sama, musik sama passion tapi lebih ke genre yang ke jazz. Terus gabung kita mulai gig bareng dan awal pencapaian kita pertama itu di Java Jazz 2012. Jadi Wih, kita main Java di Java Jazz. Jazz 2012. Terus karena sudah situ starting awalnya dan puji Tuhan dari Makassar Jazz pun melirik karena pada waktu itu udah mulai rame kan di Makassar ada Rotterdam Jazz, terus ada Makassar Jazz, terus mereka undang kita main dan sampai 2014 sampai 2019 kita tampil terus setiap tahun di Makassar Jazz Festival Oke. gitu. Dan ini terbukti sih karena udah COVID dan kebetulan juga belum masih vakum sih. Kita udah punya satu persiapan single. Kebetulan kemarin kita dikasih kepercayaan tampil di acara Papri. Papri kan Oke. Persatuan Artis, Pencipta, Pemain Musik Indonesia, Republik Indonesia itu kemarin yang acara Piano Man di Grand Oke. Konua dan kita ada kesempatan untuk kita tampilin showcase kita selain musik yang kita bawain juga satu single persiapan dan ya mudah-mudahan segera dirangkumkan. Sudah ada sih sebenarnya udah ada terbentuk waktu Covid kita terbentuk tapi gitu. Sebenarnya lucu karena kita ini banyak kan bisa dibilang juga recording artis yang artian kita orang yang main musik di belakang artis lain yang untuk rekamannya. Oke. Tapi sayangnya kita sendiri susah kumpul waktu untuk kerjain karya kita Sendiri. sendiri. Sebenarnya main nama Vano udah lama. Oke. Jadi sebelum dengan Smart Ribbon kita udah pernah main bareng juga, ada event, ada reguler. Nah, Valen sendiri udah bentuk Smart Ribbon duluan. Awalnya backup ya, waktu itu backup, keyboardnya nggak bisa, jadi saya bantuin, gabung, ya udah sampai berjalannya waktu, udah kita main bareng terus sampai sekarang. Kayaknya kalau industri zaman sekarang, kalau menurut saya ya, kita lebih bisa bebas berkarya dengan independen pun udah Dengan bisa tanpa independen. label karena platformnya kan sudah ada YouTube, ada Spotify, Apple Music, dan sudah ada agen yang mewadai itu buat kita yang single artis, misalnya yang independen artis untuk bisa bisa terjun gitu. Walaupun Oke. sebenarnya ke YouTube aja sudah langsung bebas sih Bisa sebenarnya. ya. Heeh. Heeh. Struggle-nya pertama mungkin genre kita. Jazz ya? Jazz karena itu sesat. Jadi kurang mungkin sampai sekarang maaf jadi belum bisa diterima sama masyarakat Manado khususnya ya. Oke. Karena kita terus terang juga seperti tadi udah saya sampaikan kita lebih banyak diundang di luar kota, Luar-luar. luar kota, luar daerah dan juga sempat juga kita main di Rusia Sochi juga. Nah, mungkin struggle-nya itu soal genrenya kita dan kita idealis untuk selalu stick di jazz. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang pun orang kalau kenal jazz pasti udah tahu oh Smart Tribun karena paling sampai sekarang masih konsisten dan bukan project 1 bulan atau itu ya kita main jazz yuk udah atau kita main rock enggak. Jadi itu setelah lebihnya itu kita main di wedding ya by order. Oke, Jadi kan jadi di nggak wedding harus jazz gitu ya? Nah, tapi biasanya kalau di luar request kita pasti bawain yang genre kita Oke. dan ya kita selling pointnya juga di wedding kan biasa wedding musik jazz seperti itu. Kayaknya sih kalau menurut saya sih struggle-nya di karena genrenya aja sih. Genre ya? Passion kita, minat kita ke genre musik sama. Jadi Oke. dari situ kita udah bisa nyambung sebenarnya. Oke. Dari komunikasi ya, dari minat musiknya kita jadi sama, jadi semua jadi kayak match lah.
Oke, apalagi udah sempat beberapa kali join ya, Ya, jadi ini. Yang struggle paling penting sih mungkin karena tadi venue, stage-nya kita agak kurang untuk di Manado sendiri. Di Manado Iya, sendiri. Karena peminat untuk musik jazz sendiri masih awam sih sebenarnya Oke. untuk di Manado. Malahan yang dari luar ya, yang Iya, banyak ya. malah kebanyakan dari luar. Ya, saya berharap RRI bisa menjadi wadah para musisi, khususnya untuk musisi lokal, biar bisa berkarya terus, bisa berkembang secara industri musik, dan mungkin ke depan bisa ada secara rutin ada event-event reguler, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, biar musisi-musisi yang ada khususnya di Sulawesi Utara juga ada stage wadah untuk kita berkarya. Kita sih berharap, saya lihat sendiri studio sini sangat-sangat keren sekali dan juga secara fasilitas juga semua juga mewadahi. Tinggal kalau bisa ada reguleran dalam putih, mungkin ada show untuk showcase buat musik band-band lokal untuk tampilin musik mereka begitu. Entah mungkin secara live ataupun di taping atau ya mungkin dengan demikian juga banyak exposure untuk musisi-musisi lokal dan juga bisa kan merangsang para pencipta-cipta lagu lokal yang bisa memberikan lagu-lagu yang lebih baik lagi untuk mengedukasi gitu sih.